Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Pak Afan di mata pelajaran seni budaya. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Adakah yang tidak masuk hari ini sebelum saya absen semuanya? Masuk semua? Ya. Baik, sehat semua? Alhamdulillah sehat semua. Baik anak-anak, selalu jaga kesehatan. Untuk anak-anak khususnya karena di cuaca yang beberapa hari ini sangat ekstrim begitu ya? Oke, pelajaran saya mulai langsung. Apa itu seni rupa dua dimensi? Silakan dipikir dahulu 1 menit. Nanti yang bisa angkat tangan begitu ya? Angkat tangan. Egi dulu, siapa? Karya yang dapat dilihat dua sisi. Karya yang dapat dilihat dua sisi, begitu. Terima kasih Egi, tepuk tangan untuk Egi. Apa saja sih contohnya? Ya Bi? Lukisan. Lukisan, tepat sekali. Ada lagi? Gambar dari kertas. Gambar dari kertas. Pengertian dua dimensi, yaitu seni rupa dua dimensi, karya seni rupa yang memiliki batas hanya dua sisi saja, begitu ya? Yaitu sisi panjang dan sisi lebar. Nah, di sini Bapak menampilkan beberapa karya contoh dua dimensi, begitu ya? Nah, di masing-masing ini silakan diidentifikasi dulu. Nah, terkait gambar contoh karya dua dimensi, kira-kira yang mana? Nanti silakan anak-anak maju ke depan menunjukkan, begitu ya? Nah, silakan dulu 1 menit. Ada yang bisa? Angkat tangan yang bisa. Yang itu gambar apa, Dok? Kaligrafi. Kenapa kaligrafi? Dari depan saja. Baik, terima kasih, tepuk tangan. Ada lagi cowok khususnya bisa menambahkan siapa? Robi ya, silakan Bi. Yang mana Bi? Yang ini lah. Yang itu gambar apa itu Robi? Gelas. Gelas. Betul apa salah anak-anak? Kurang tepat Robi ya. Kenapa kok gelas tergolong yang salah? Ada yang bisa menjelaskan? Bisa dilihat dari beberapa sisi. Yang keras? Karena gelas bisa dilihat dari beberapa sisi. Iya betul. Terima kasih Yunus. Begitu ya, Robi ya. Nah, wis silakan duduk. Nah, kalau hasil jepretan foto maka ini karya dua dimensi. Sudah paham? Oke, lanjut ya. Selanjutnya, anak-anak. Yang pertama, penjelasan tentang seni lukis. Ada yang bisa membantu untuk menjelaskan? Naura? Silakan berdiri, Naura. Seni lukis itu apa? Seni lukis ialah seni yang mengapresiasikan pengalaman artistik seorang seniman melalui budaya dua dimensi. Seperti yang ada di depan anak-anak, contoh di depan itu ada contoh gambar apa ini? Lukisan. Lukisan apa anak-anak? Mona Lisa, begitu ya. Dan di sampingnya ada pohon. Pohon, iya. Ini anak, lukisan pohon. Jangan hanya pohon, begitu ya. Mereka sedang berproses membuat pohon. Nah, lanjut. Seni digital. Hari ini bisa menjelaskan? Seni digital adalah karya yang dibuat dengan teknologi digital atau disajikan dalam teknologi digital. Jadi gini anak-anak ya, kalau seni digital itu lebih menggunakan teknologi canggih begitu ya. Berdasarkan sumber materi atau bahannya ada dua jenis karya seni rupa dua dimensi. Ada materi alami dan nah apa itu? Ada yang tahu? Apa alami sama sintesis? Ada yang bisa menjelaskan? Miftah, berdiri Miftah. Bahan baku alami ialah material dan materi dasarnya berasal dari alam. Berasal dari alam. Terima kasih. Siapa yang bisa mencontohkan kira-kira bahan alam itu apa saja? Vio. Kayu dan ranting. Kayu dan ranting. Robi. Biji-bijian. Biji apa ini? Biji padi, begitu ya. Lalu apa lagi? Ada lagi? Pelepah bambu atau pisang. Pelepah bambu atau pisang itu merupakan
materi bahan alami yang bisa dipakai di seni rupa 2 dimensi. Lanjut yang berikutnya yaitu materi sintesis. Materi sintesis itu adalah materi buatan, anak-anak ya. Lebih simpelnya buatan. Ada yang bisa kasih contoh untuk sintesis sari lagi sari lagi. Plastik, sil, tas, apalagi? Nilon. Untuk teknik seni rupa 2 dimensi anak-anak, itu ada teknik plakat, teknik transparan, kolase, lalu blok, arsir, ada teknik dusel, pointillis, mosaik, dan linear. Seperti di pertemuan yang sebelumnya, begitu ya? Bapak sudah menampilkan beberapa video tentang teknik seni rupa 2 dimensi. Oke, selanjutnya, nah, anak-anak akan mulai melihat video. Oke, silakan diamati di situ. Kira-kira sedang membuat apa? Membuat apa? Gambar apa? Gambar pemandangan ya. Nah, di situ seorang senimannya sedang berada di luar ruangan atau outdoor. Dari sini, kira-kira anak-anak ada yang bisa menyebutkan itu teknik yang digunakan teknik apa? Teknik dusel kurang tepat. Menggunakan finger painting, anak-anak ya. Jadi tidak selalu pakai kuas, pakai tangan pun bisa. Bahkan anak-anak mau pakai kaki nggak apa-apa. Ya, itu namanya finger painting, anak-anak ya. Tidak selalu pakai kuas. Ada lagi? Silakan diamati videonya. Kenapa bentuknya abstrak? Nah, dalam melukis atau berproses, kenapa kok bentuknya abstrak? Jadi seorang seniman itu tidak hanya mencontoh objek yang ada di luar ruangan, begitu ya? Seorang seniman juga bisa mengekspresikan dirinya. Mungkin kita bersedih, bisa waktu marah. Ada pertanyaan lain? Pak, itu ya. Digunakan cat apa ya, Pak? Cat apa? Nah, silakan diamati dulu. Kira-kira cat apa, anak-anak? Ada yang bisa menjawab? Cat? Cat air, bahan dasar air, ada lagi? Cat? Cat minyak, ada lagi? Kira-kira? Oke. Sebelum ini, Bapak akan mencoba menggambar sesuatu, anak-anak ya. Nah, ini kira-kira ini motif apa? Atau gambar apa? Ada yang tahu? Daun, kurang tepat? Kopi ya? Kopi. Ini gambar kopi. Kalau daun nanti seperti ini anak-anak. Nah, begitu ya? Nah, satu lagi. Ada biji kopi, lalu daun, gitu ya. Sudah ada gambar vas bunga. Nah, dari ketiga ini, kira-kira mana yang seni rupa 2 dimensi, mana yang bukan? Angkat tangan. Miftah ya? Daun, ada lagi? Ada yang bisa? Semuanya. Nah, tepuk tangan untuk yang jawab semuanya. Nah, kenapa kok semuanya? Karena ini anak-anak, apakah bisa dilihat dari segala sisi? Tidak bisa kan ya? Setelah itu silakan diamati membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Pak Afan bentuk lewat grup kelas, begitu ya? Oke, silakan berbentuk kelompok dulu. Akan memberikan ke KPD tugas masing-masing. Silakan anak-anak didiskusikan dengan kelompoknya. Yang mana? Apa? Ini juga gak jelas. Kebelas tulisannya apa? Nah ini ya, berarti langkah-langkahnya yang perlu ya. Apa ada 6 atau 5 gitu? Ya terserah, disebutkan beberapa saja. Yang penting runtun mulai awal sampai akhir. Kelompok 1. Iya, membuat batasan motif itu bagaimana, Pak? Membuat Batasan motif. membuat batasan motif ya. Itu nanti yang jelas sesuai dengan karya yang ada di depan tadi. Silakan dipilih. Kelompok 3 siap? Siap. Kelompok 2? Siap. Kelompok 1? Siap. Kelompok 4? Oh, enggak ada kelompok 4.
Untuk yang pertama tentu sesuai urutan kelompok 1. Siapa yang mewakili? Silakan diperhatikan kelompok yang lain, kelompok 2 dan 3. Silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Jenis karya yaitu seni batik. Unsur yang ada di dalam karya tersebut yaitu ornamen pokok atau utama ditunjukkan pada gambar atau motif gajah uling yaitu khas daerah Banyuwangi yang berada di tengah media. Langkah pertama, membuat desain motif. Langkah kedua, membuat batasan motif. Langkah ketiga, yakni mengisi bagian-bagian yang kosong. Langkah keempat, menutup kain dengan malam. Kelima, proses pewarnaan sampai penjemuran. Itu sudah dijelaskan betul jenis karyanya yaitu seni batik anak-anak. Unsur yang di dalam tadi disebutkan ornamen pokok utama begitu ya? Nah, ornamen pokok utama ditujukan pada gambar motif gajah uling khas daerah Banyuwangi. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke. Jenis karya yaitu lukisan dekoratif atau lukis bunga. Unsur yang diterapkan yaitu unsur visual dan unsur non-visual. Unsur visual meliputi titik, garis, bidang, ruang, warna. Yang pertama, persiapkan kanvas yang telah ditempelkan pada bingkai. Yang kedua, siapkan cat dan karet. Tiga, siapkan kuas yang akan dipakai. Bisa lebih dari satu kuas. Keempat, bayangkan gambar atau dengan melihat objek yang akan dibuat. Ada pertanyaan kelompok 1? Sebelum saya sudah? Tidak ada yang tanya ini untuk kelompok 3. Saya kira banyak pertanyaan. Baik. Kalau untuk kelompok 3 yaitu betul yang disampaikan ini tergolong jenis karya yaitu lukisan dekoratif begitu ya. Nah, unsurnya yang diterapkan ada visual dan non visual. Nah, visual itu berarti ada unsur titik, garis, bidang seperti materi yang tadi sudah disampaikan gitu ya. Kalau non visual itu berarti kita berimajinasi, kita punya ide apa nanti dituangkan di dalam kanvas atau media yang kita akan garap begitu ya. Untuk langkahnya tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang belum paham? Sudah paham semuanya? Oke, sebelum melanjut ke yang berikutnya, yaitu Bapak ingin bertanya terlebih dahulu, anak-anak. Yang pertama, apakah kalian sudah paham tentang materi seni rupa 2 dimensi? Sudah. Sudah yakin? Yakin. Setengah yakin? Yakin. Oh, yakin ya? Oke. Yang kedua, apa sih kesulitan kalian dalam materi ini? Ada yang merasa kesulitan? Ya, apa-apa? Mungkin tentang cara mengidentifikasi masalah yang detail, Pak, karena kami selalu membutuhkan bimbingan dan arah. Oh ya, baik, terima kasih. Ketiga dimensi kita akan berpraktek dulu anak-anak ya, yaitu menggambar bentuk. Baik. Nah, satu lagi saya minta Viola. Nah, untuk mewakili kalian semua, Viola ya. Kira-kira kesimpulan dari pembelajaran pagi hari ini seperti apa, gitu ya? Nah, silakan untuk Vio bisa menyampaikan. Berdiri Vio, boleh. Kita tahu bahwa seni rupa 2 dimensi adalah karya seni yang memiliki dua ukuran atau sisi. Tepatnya, karya seni ini hanya memiliki panjang dan lebar saja. Seni rupa 2 dimensi tidak memiliki ruang karena tidak mempunyai ketebalan Baik, atau ketinggian. terima kasih untuk Vio. Baik anak-anak, pelajaran hari ini sudah cukup, sudah sangat bermanfaat. Semuanya anak-anak sudah paham semuanya dan siap untuk menerima pelajaran di selanjutnya, begitu ya? Baik, sebelum Bapak tutup, satu motivasi untuk kalian, yaitu siapapun, saya tidak memandang siapa saja, suatu saat pasti anak-anak akan menemukan jati diri dengan sendirinya, yaitu akan mencapai itu tentunya dengan belajar bersungguh-sungguh. Oke. Ketua kelas,
Ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Untuk mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik. Saya tutup pelajaran pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.